Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali pelajaran kita pada pertemuan keempat yang membahas tentang penggunaan tabs dan juga footnote, serta juga mereview cara membuat tabel dan juga formulanya. Langsung saja kita buka halaman Word kita, dokumen Word kita. Yang pertama, kita akan mencoba membuat daftar isi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Caranya, kita blok semua teks yang kita akan buat, daftar isinya. Lalu kita klik paragraf. Kita klik tombol tabs. Kita atur tab stop positionnya 13 cm. Alignment-nya left, artinya kita nanti akan memulai tab kita dari sebelah kiri ke kanan, dan leadernya nomor 2 yaitu titik-titik. Ini bisa kita sesuaikan, ada juga berupa garis putus-putus atau garis lurus sesuai kebutuhan kita. Lalu kita klik set dan juga OK. Nah, nanti kita letakkan kursor di samping teks tersebut, lalu tekan tombol tab yang ada pada keyboard kita. Nah, maka secara otomatis titik-titiknya muncul dan juga rapi. Inilah kelebihan dari penggunaan tabs dibandingkan kita mengetik titik-titik secara manual. Selanjutnya kita akan coba membuat footnote atau catatan kaki. Footnote biasanya kita temukan di dalam novel. Caranya di sini kita buat dengan menggunakan menu references. Kita klik insert footnote, maka akan secara otomatis catatan kaki atau footnote-nya akan muncul. Nah, di bawah bisa kita ketikkan teksnya. Begitulah cara membuat footnote dan juga penggunaan tabs untuk membuat daftar isi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat tabel. Di sini sudah ada contoh tabelnya. Kita membutuhkan 8 buah kolom yang dinamakan kolom, yaitu nomor, nama barang, harga beli yang secara horizontal ke bawah, dan juga barisnya ada 12 baris, yaitu 1, 2, 3 sampai ini. Dan juga kita coba buat di sini yang perlu kita perhatikan, untuk membuat tabel ini kita membutuhkan posisi yang lumayan lebar ya, lebar ke samping. Maka kita yang biasanya dokumen kita posisinya tegak atau potret, kita perlu mengubah posisinya menjadi landscape atau lebar ke samping, lebih lebar ke samping. Caranya dengan mengklik menu page layout, lalu pilih orientation dan pilih landscape. Nah, maka layar dokumen kita akan lebar atau memanjang ke samping. Lalu kita buat tabel tadi dengan mengklik menu insert di tabel. Di sini jika kita menggambar tabelnya hanya ada 10 kolom dan juga 18 baris. Sedangkan berdasarkan contoh tadi, kita membutuhkan 12 baris. Lalu caranya, kita klik di insert tabel, kita masukkan jumlah kolom yang kita butuhkan, yaitu 8, sedangkan baris yang kita butuhkan yaitu 12. Lalu ketik OK, klik OK. Nah, secara otomatis tabelnya sudah muncul, tinggal kita ketikkan teksnya.
teman-teman ingin membuat teks ini berada di posisi tengah, maka teman-teman cukup mengklik menu form dan pilih margin, perataan teksnya yaitu center yang berada di tengah. Nah, untuk di bawah kita akan membuat total seluruhnya. Lalu bagaimana jika total seluruhnya kita akan membuatnya sampai di bawah laba? Maka kita perlu menggabungkan selnya. Caranya kita blok, lalu kita klik kanan pada mouse atau pada touchpad di laptop kita klik merge cells dan kita kita klik center, maka posisinya berada di tengah kan. Nah, kembali saja ke tabel yang tadi. Selanjutnya kita akan coba buat rumus atau formula dari diskon. Di sini ada catatannya, diskon diperoleh dari 10% dari harga jual. Caranya kita letakkan kursor pada kolom diskon, lalu kita klik menu formula, kita buat rumusnya. Cara membuat rumus yaitu sama dengan dalam kurung 10% dari harga jual. Berarti kita kalikan, tanda kali di sini yaitu tanda bintang. Harga jual berada di sel D2. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka harga diskon yang diperoleh sudah muncul. Untuk laba pun sama, kita buat rumusnya. Di sini laba itu merupakan harga jual dikurang harga beli. Jadi caranya sama dengan buka kurung, harga jual berada di sel D2. Ingat, kolom ditandai dengan huruf, sedangkan baris ditandai dengan angka bila kita lihat di Microsoft Excel. Jadi harga jual yaitu di sel D2, sedangkan harga beli berada di sel E2. Maaf, saya ulangi. Harga jual berada di sel D2, sedangkan harga beli berada di sel C2. Laba harga jual dikurang harga beli. Nah, dapat labanya 1000. Sekarang kita mencari total, yaitu rumusnya harga jual dikali jumlah beli dikurang diskon. Sama dengan buka kurung, harga jual yaitu berada di sel D2 dikalikan jumlah beli berada di sel E2 dan juga dikurang diskon berada di sel F2. Kita tutup kurung, selanjutnya kita klik OK, totalnya muncul. Lalu bagaimana rumus membuat mencari total seluruhnya? Kita misalkan kita isi saja jumlahnya terserah. Caranya kita klik formula tadi, rumusnya bisa sama dengan sum of row, artinya kita menjumlahkan semua data dari bawah ke atas, semua data pada total ini. Nah, diperoleh hasilnya 23.400, atau bisa juga caranya dengan menjumlahkan selnya. Berarti total berada di sel H2 untuk sabun dan ditambah H3 untuk shampoo. Nah, hasilnya sama dengan rumus sebelumnya. Begitulah teman-teman cara membuat tabel dan juga membuat formulanya
Jika masih ada teman-teman yang belum mengerti, bisa ditanyakan pada pertemuan kita, baik secara langsung ataupun bisa tanyakan di komentar ataupun di chat pribadi dengan saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.